Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada gambar teknik sesi 3 bagian kedua. Dalam sesi 3 bagian kedua ini, saya akan melanjutkan sesi 3 bagian pertama, di mana bagian pertama telah menjelaskan tentang pemahaman gambar, dan saat ini akan dilanjutkan ke bagaimana kita mengetahui tentang skala gambar. Baik, pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu apa dan bagaimana yang dimaksud dengan skala gambar. Nah, seperti yang kita ketahui, pada umumnya setiap gambar teknik itu harus menggunakan skala gambar. Maksudnya skala gambar di sini ya untuk merepresentasikan dari gambar teknik yang kita buat dengan ukuran-ukuran berbeda antara faktual dengan gambar. Jadi, skala gambar ini adalah untuk menentukan bahwa apa yang kita gambar itu nantinya akan sesuai dengan faktualnya. Nah, jadi skala gambar itu ada kalanya harus diperbesar dan ada kalanya juga harus diperkecil, gantung dari tujuan gambar itu sendiri. Jadi, skala gambar adalah merupakan suatu model untuk menjelaskan ukuran-ukuran gambar dengan faktual. Contoh bagaimana? Contohnya adalah ketika kita membuat gambar bangunan atau gambar apapun, misalkan pertama-tama kita akan membuat gambar luas lahan atau bentuk lahan, atau bisa saja kalau perumahan itu bentuk kakling. Oke, faktual misalkan sebuah rumah di perumahan 45 dengan luas 95 misalkan. Luas lahan 95 meter itu misalkan lebar lahannya adalah 6 meter, kemudian panjang lahannya adalah 9 meter misalkan ya. Sorry, bukan 9 meter, 15 meter. Nah, pada saat kita membuatkan gambar kapling tersebut, di dalam kertas, apabila tidak menggunakan skala, maka tidak mungkin kita menggunakan kertas selebar 6 meter kali 15 meter. Nah, oleh karena itu, dalam gambar membutuhkan skala gambar. Nah, berapa skala yang harus digunakan? Ya, variatif. Ya. Nah, seperti contoh-contoh standar skala gambar berikut. Ya. Jadi skala gambar adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran objek yang digambar. Skala gambar ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis gambar dan kebutuhan. Nah, sehingga ada standar-standar skala yang sering digunakan pada suatu gambar teknik. Di antaranya ada skala gambar yang dipergunakan untuk ilmu bangunan, ada skala gambar yang dipergunakan untuk ilmu pesawat dan elektronik, ada juga yang standar skala gambar yang digunakan untuk bangunan kapal, jalan rel dan bangunan air, serta ini data ini adalah data-data standar skala-skala yang digunakan. Oke, contohnya untuk ilmu bangunan. Ilmu bangunan standar skala yang digunakan adalah 1:1. Tapi tidak harus semua 1:1. Contoh tadi, kita membuat gambar kapling lahan. Ukuran lahannya 6 kali 15 meter, maka tidak mungkin menggunakan skala banding 1:1. Kalau skala 1:1, artinya panjang gambar dengan lokasi harus sama. Ya. Kalau skala gambarnya 1:5, maka satu satu gambar 5 faktual, 1:5-nya. Berarti
gambarnya lebih kecil dari faktual, atau 1:10, 1 dalam gambar, 10 faktual. Nah, inilah diantaranya ilmu skala gambar pada ilmu bangunan antara 1:1 sampai dengan 1:1000. Tentu skala mana yang akan kita gunakan tergantung kebutuhan. Ya, contoh tadi, kalau kita membuat ukuran perumahan, misalkan satu perumahan, jika kita menggunakan 1:100 juga mungkin tidak akan cukup pas, ya. Mungkin saja 1:500 atau mungkin juga 1:1000. Nah, begitu juga dengan ilmu pesawat dan elektronika. Nah, ilmu pesawat dan elektronika ini standar gambarnya, gambar gambar kadang lebih besar dari faktual. Ya, ini yang membedakan ini. Dalam ilmu bangunan tidak ada standar skala yang digunakan itu gambar lebih besar dari faktual. Tapi ilmu pesawat dan elektronik ini kadang-kadang membutuhkan gambar harus lebih besar dari faktual. Contoh, kita akan membuat gambar akar atau stop kontak gitu ya, dalam elektronik. Akar atau stop kontak. Apabila gambarnya tidak lebih besar dari faktual, maka menggambarkan komponen-komponen pada saklar atau stop kontak itu tidak akan terlihat. Nah, oleh karena itu, standarnya gambar lebih besar daripada faktual. Ya. Begitu juga untuk permesinan gitu ya. Kadang-kadang kita perlu menggambarkan komponen kecil pada mesin, misalkan. Entah itu gear di dalam mesin, entah apapun, yang bentuk dari komponen mesin itu kecil, maka biasanya skala gambar yang digunakan gambar lebih besar daripada faktual. Nah, contohnya di sini untuk ilmu pesawat dan elektronika, skala gambar yang sering digunakan adalah antara 10:1 sampai 1:100. Namun sekali lagi, skala yang akan kita gunakan itu akan mempertimbangkan jenis gambar dan kebutuhan. Mungkin saja gambar harus lebih kecil dari faktual, atau sebaliknya, gambar harus lebih besar dari faktual. Oke. Kemudian contoh lagi, standar skala gambar yang digunakan dalam bangunan kapal. Nah, standarnya adalah antara 1:1 sampai 1:200. Tuh. Begitu juga dengan jalan rel dan bangunan air. Ini standar skala gambar yang sering digunakan antara 1:1 sampai dengan 1:2500. Sedangkan untuk gambar peta, ya, untuk gambar peta yang sering digunakan adalah paling kecil 1:500. Makanya tadi dalam ilmu bangunan yang membutuhkan gambar street plan ya atau bentuk lahan pada suatu perumahan, mungkin lahannya puluhan hektar, maka paling tidak skala gambarnya antara 1:1000 ya, atau sama dengan peta antara 1:500 sampai dengan 1:1000. Sedangkan untuk peta, ya, untuk peta karena ini sudah pasti gambar harus lebih kecil dari fakta, ya. Nah, pada umumnya skala gambar yang digunakan paling kecil adalah 1:500 sampai dengan 1:50.000. Nah, ini adalah standar-standar skala yang sering digunakan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita dalam membuat gambar boleh menggunakan skala yang tidak sama dengan standar yang ada dalam tabel ini? Tentu boleh saja. Misalkan 1:25 gitu ya. Boleh. 1:30 misalkan, atau 1:40 boleh. Nah, atau 1 banding berapapun sebetulnya boleh-boleh saja gitu ya.
Tapi yang menjadi catatan pentingnya adalah jangan membuat skala gambar dengan angka pecahan yang pada akhirnya pada saat menggambar kita akan kesulitan sendiri. Contoh misalkan skala gambarnya adalah 1/27,5. Nah, untuk 1 meter, oke, kalau 1 meter masih gampang. Kalau 1 meter berarti 2,75 cm, gitu ya. Kalau 1 meter. Oke, sekarang kalau 1,5 meter berarti berapa? Kalau 1,75 meter, 1,75. Nah, berarti harus berapa senti itu menggambarnya? Nah, kita akan pusing sendiri. Akan pusing sendiri menghitung skala gambar, gitu ya. Kenapa? Setiap kita membuat gambar, ya, agar terlihat real seperti nanti, maka harus berdasarkan skala. Untuk merepresentasikan dari dengan faktualnya, antara gambar dengan faktual nanti itu logikanya walaupun diperkecil dalam gambar akan sama seperti faktualnya, gitu ya. Artinya sama, yang dimaksud adalah dari sisi simetrisnya, kemudian dari sisi penempatan tata ruangnya, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi fungsi dari skala gambar? Fungsi dari skala gambar, biasanya kita membuat gambar yang kompleks gambarnya, yang banyak kreatif dalam suatu bangunan, contoh misalkan gambar bangunan, di dalamnya terdapat ruang-ruang kecil lain, di tempat-tempat yang lain, sehingga kita kesulitan memberikan ukuran gambar, ya. Karena kalau ukuran skala gambar tidak ditempatkan dengan benar, maka gambar akan terlihat berantakan dan akan lebih pusing untuk dibacanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, pada saat kita membuat gambar perlu menggunakan skala gambar. Fungsinya apa tadi? Fungsinya apabila ada suatu bidang yang tidak bisa kita beri ukuran pada gambarnya, maka pada saat pelaksanaan bisa menggunakan skala. Artinya bisa menggunakan skala itu, contoh misalkan skalanya banding 100. Oke, gambar tadi yang tidak ukurannya itu berapa? Oh, 1,2 cm. Oh, artinya walaupun tidak ada ukurannya dalam gambar, karena diukur secara skala gambar tersebut itu panjangnya misalkan atau lebarnya misalkan 1,2, maka bisa diketahui bahwa ukuran tersebut adalah 1,2 meter atau 120 cm. Nah, itulah fungsi dari skala gambar. Ya, karena sekali lagi, pada saat kita membuat gambar yang kompleks, kadang-kadang ada beberapa bidang yang apabila kita beri ukuran, itu akan membuat estetika gambar itu sendiri tidak bagus. Selain itu, akan membuat semu. Pengertiannya nanti bisa membuat semu. Itu maksudnya garis skala atau garis lain. Karena seperti yang video sebelumnya saya sampaikan, bahwa dalam gambar teknik, setiap garis mempunyai makna. Nah, pada umumnya, skala gambar atau keterangan ukuran pada gambar menggunakan garis tipis dan posisinya ada di luar gambar inti, ada di luar gambar utama. Nah, apabila kita akan membuat ukuran di dalam gambar utama, nanti itu bisa salah mengartikan. Padahal yang kita maksud itu adalah sebuah garis skala gambar, garis ukuran suatu bidang, ya, tetapi kan ada di dalam gambar, bisa saja orang mengartikan berbeda. Nah, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca dengan yang membuat gambar. Nah, sekali lagi oleh karena itu, maka dalam membuat gambar, menentukan skala gambar itu menjadi sangat penting. Oke, lanjut.
Nah, ini masih melanjutkan materi video sebelumnya tentang pemahaman gambar. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa pada saat kita membuat gambar, gambar tampak atau gambar denah, kemudian diaplikasikan ke gambar tampak, maka kita perlu tahu pasti di mana wajib ada garis. Ya, garis itu menandakan atau menyimbolkan apa? Ya. Nah, sekarang yang namanya gambar teknik itu adalah perpaduan antara gambar satu dengan gambar lain, bahkan terdiri dari banyak gambar yang apabila kita satu padukan menjadi suatu komponen atau suatu bangunan jika gambar yang kita desain adalah gambar bangunan. Gitu ya. Oke, contoh ini saya jelaskan dalam keterangan. Gambar teknik merupakan bagian-bagian dari seluruh gambar desain dan gambar lengkap seluruh desain pada suatu rencana bangunan gedung atau yang lainnya disebut gambar bestek. Nah, jadi karena dalam gambar teknik atau gambar detail, gambar dua dimensi dalam satu bangunan itu terdiri dari banyak gambar, sehingga total jumlah gambar, judul gambar, kelengkapan suatu gambar itu satu bundle gambar yang telah lengkap, ya, dari mulai gambar perspektif, gambar tampak depan, tampak samping, tampak belakang, gambar denah dan lain sebagainya secara komplit itu disebut dengan gambar bestek. Nah, ya, gambar bestek di dalamnya terdapat gambar-gambar detail yang apabila gambar-gambar detail tersebut dipadukan maka akan menghasilkan suatu bentuk bangunan atau yang lainnya secara kesatuan yang rencana. Atau kalau kita bisa selesaikan dari gambar-gambar tersebut itu diaplikasikan dalam bentuk gambar visual. Atau gambar teknik, gambar bestek ini adalah terjemahan dari gambar visual atau gambar 3 dimensi. Nah, itu. Maka dalam memadukan gambar, karena tadi pada suatu desain bangunan itu akan terdiri dari beberapa banyak gambar. Bisa sampai 30 judul gambar dalam satu bangunan, bahkan lebih. Tergantung kompleksitas bangunan dan tergantung jumlah lantai bangunan. Ya. Nah, maka dalam gambar teknik kita harus mampu memahami bagaimana memadukan gambar. Maksudnya memadukan gambar itu bagaimana? Contoh memadukan gambar itu ada gambar denah, denah ruangan, kemudian juga ada gambar denah atap, misalkan. Kemudian kita akan aplikasikan ke gambar tampaknya. Ada gambar denah ruangannya, ada gambar denah atapnya. Kemudian kita padukan itu menjadi gambar tampak. Nah, jadinya seperti apa itu gambar dan di mana saja yang wajib ada garis. Tuh ya. Ini masih melanjutkan materi sebelumnya dalam video sebelumnya. Nah, ini contoh memadukan gambar. Gambar 1 layout denah dan gambar 2 denah atap. Nah, gambar 1 dan gambar 2 adalah kesatuan gambar pada suatu gambar bangunan yang merupakan bagian dari kelengkapan gambar teknik yang menuju proses kelengkapan gambar kerja lengkap. Gambar 1 menerangkan rencana ruang, sedangkan gambar 2 menerangkan penutup atas ruang. Nah, ini tadi tuh dalam pertemuan sebelumnya bahwa gambar itu terdiri dari garis, angka, simbol, serta arsir-arsir. Nah, contoh di sini ada angka-angka. Ada plus di sini plus 0,22. Ini plus 0,2, ini plus 0,2. Dan di sini ada garis, di sini ada arsir, ini ada arsir. Nah, ini mengartikan apa? Pahami lagi tentang makna garis arsir atau simbol angka. Ya. Oke. Saya jelaskan contoh ini. Ini nyambung dengan materi yang sebelumnya ya di sesi 2. Ini ada tanda plus 0,22, ini mengartikan
ya, mengartikan bahwa lantai ini adalah di dalam ketinggian 0,22 atau 22 cm. Sedangkan area luar, ini kan area dalam nih ya, ini area luar, sekeliling area luar ini ada tanda plus 0,20. Ini artinya ketinggiannya adalah 20 cm. Artinya ruang dalam lebih tinggi 2 cm dibanding area lantai luar. Kemudian area lantai luar lebih tinggi juga dari taman. Ini gambar-gambar taman. Ini kode elevasinya adalah plus 0,00. Berarti nolnya adalah taman. Berarti ini ke teras naik 20 cm. Kemudian ke dalam naik lagi dari 0 berarti 22 cm. Atau kalau dari teras ini naik 2 cm. Nah, itu maksud dari kode gambar. Kemudian ukuran gambar, tadi yang saya sampaikan di skala, ini contohnya di sampingnya. Ini 2,5 ukurannya. Nah, maksudnya ini mengartikan apa? Ini kalau kita tarik lurus garis ini maka ada di sudut ini ditarik lurus ada di sudut ini. Ini mengartikan bahwa bidang dinding dari sini sampai ke sini adalah 2,5 meter. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, apabila ukuran gambar ada di dalam gambar ini, akan membiaskan gambar itu sendiri. Maka yang baik adalah ukuran gambar harus berada di luar gambar. Contohnya adalah ini, sekeliling ini, ukuran-ukuran gambar. Ya, kalau kita kasih ukuran ini di sini, ya, ini nanti akan membiaskan. Ini maksudnya angka apa dan garis apa. Nah, karena ukuran itu harus ada garis tipis, contoh seperti ini. Ini akan membiaskan arti di sini, kemudian juga menjadi punya gambarnya yang jelas. Apa bisa juga salah persepsi dalam memaknai gambar. Nah, dalam contoh ini dari pintu ke sini ini berapa ukurannya? Tidak ada ukuran tuh, di luar sini juga nggak ada ukuran. Nah, apabila kita menggunakan skala, ya, maka setelah di print out atau kita dalam membuat gambar manual, ini berapa senti ke sini? Misalkan 1 senti, kalau skala gambarnya 1:100, oh berarti dari pintu ke sudut ini adalah 1 meter. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah contoh gambar denah atap. Di sini juga ada skala-skala ukuran, ada ukuran ya. Dari atap sampai ini tepi atap belakang dan ini tepi atap depan. Dan ini adalah bubungan. Nah, dari tepi atap belakang ke bubungan jaraknya adalah 2,70 meter. Dari depan juga tepi atap depan ke bubungan ini 2,70 meter ya. Ini dari tepi kanan ke kiri sampai ke bubungan ini juga sama 2,70 meter, sedangkan bubungan tengah ini adalah 2 meter. Dari sini sampai ke sini juga sama 2,70 meter. Nah, di sini ada gambar elevasi juga nih. Nah, inilah yang mengartikan di sini ini adalah plus 3,20. Artinya ini ketinggian atap ini adalah 3,20. 3,20 dari mana? Kalau kita lihat gambar denah ini, maka dari 0 ini, dari taman ini 32 meter, 3,20 itu gitu ya. Nah, kemudian di top atap ini ada tanda elevasi juga. Ini 6,76. Nah, artinya ya, sorry ini 6,76 atau 4,76 gitu ya. Artinya perbedaan elevasi antara top bawah atap dengan top atas atap adalah 4,76 dikurangi 3,20 atau perbedaan tingginya adalah 1,56. Nah, sekarang setelah sebelumnya kita memahami tentang mengaplikasikan gambar denah, gambar tampak dalam video sebelumnya. Kemudian sekarang dikasih tantangan nih. Apabila terdapat 2 gambar contoh seperti gambar ini, ada gambar denah, layout denah, dan gambar denah atap, kemudian kita aplikasikan ke dalam gambar tampak. Kira-kira ini yang wajib ada garisnya di mana saja?
kemudian bentuk gambar atapnya dalam gambar tampak menjadi seperti apa. Nah, ini sebelum saya bahas lebih lanjut tentang mengaplikasikan ini, silakan berlatih terlebih dahulu bagaimana mengaplikasikan gambar tampak denah ini, layar denah ini yang dipadukan dengan gambar denah atap. Kalau dalam video sebelumnya, ya, yang dipraktekkan, yang kita praktekkan adalah suatu objek yang kita tidak tahu itu objek apa, ya, dengan bentuknya kurang lebih agak mirip seperti denah ini, kemudian diberi ketinggian setinggi 3 meter, seperti yang video sebelumnya. Jadinya adalah seperti itu. Nah, sekarang ada 2 gambar yang harus dipadukan. Apabila kita akan membuat gambar tampak, maka garis-garis mana saja yang perlu ada, kemudian menjadi gambar atapnya menjadi seperti apa. Nah, ini sebelum saya jelaskan, silakan teman-teman sekalian untuk berlatih, mencoba apakah dari penjelasan video sebelumnya sudah cukup paham bagaimana kita mengaplikasikan gambar denah gambar tampak atau belum. Nah, jika masih salah artinya masih belum paham bagaimana cara mengaplikasikan gambar tampak ke gambar denah, ke gambar tampak atau tampak A gitu ya. Nah, karena gambar ini bisa saja dibuat dalam gambar tampak A, tampak B, tampak C, dan tampak D. Oke, itu teman-teman sekalian, selamat berlatih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya masih mengenai tentang gambar teknik, gitu ya. Oke, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, salah ucap dan lain sebagainya. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.